Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Nur Habibah, NIM 210311100103 dari Prodi Agroekoteknologi kelas C. Di sini saya akan menjabarkan laporan mini riset saya tentang budidaya jamur tiram yang ada di Desa Wadung Asih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Materi laporan mini riset yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang dan tujuan riset mengapa saya memilih komoditas jamur tiram. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan dan saran. Yang keempat, daftar pustaka. Dan yang kelima, lampiran. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang dan tujuan riset. Indonesia memiliki potensi pembangunan pertanian yang besar dan dapat dijadikan dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang dimiliki saat ini yang sudah mulai banyak dibudidayakan sebagai komoditas usaha yaitu jamur. Terdapat kurang lebih dari 35 spesies jamur yang dibudidayakan secara komersial di dunia. Dan lebih dari 20 jenis jamur telah dibudidayakan pada skala industri. Prospek pengembangan usaha jamur di Indonesia ini cukup menjanjikan. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat dalam mengkonsumsi jamur juga semakin meningkat. Salah satu penghasil jamur tiram putih di Jawa Timur adalah di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Buduran. Mini riset ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya produksi penerimaan dan pendapatan yang diperoleh dari usaha tani jamur tiram di Desa Wadung Asih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dalam satu kali produksi. Materi yang kedua yaitu masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan ini meliputi 1. Klasifikasi usaha tani. Kedua, faktor produksi usaha tani, ada jenis lahan, tenaga kerja, modal, manajemen. Dan yang ketiga, analisis biaya usaha tani, ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, jumlah produksi, harga jual, total penerimaan, dan keuntungan. Klasifikasi usaha tani yang pertama yaitu pola usaha tani. Budidaya jamur tiram ini menggunakan lahan kering. Kemudian cara mengusahakannya yaitu termasuk ke dalam usaha tani perorangan, di mana proses ini dikerjakan oleh petani itu sendiri. Yang ketiga ada corak dan sifat usaha tani. Budidaya jamur tiram ini termasuk ke dalam usaha tani komersial, yaitu usaha tani yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Yang keempat ada tempat budidaya, termasuk ke dalam usaha tani perkarangan atau lahan perkarangan. Yang kelima, ada tipe budidaya jamur tiram termasuk ke dalam usaha tani khusus. Maksud usaha tani khusus ini diusahakan untuk satu cabang usaha tani saja, yaitu jamur. Pembahasan yang kedua yaitu faktor produksi. Ada jenis lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Jenis lahan sendiri yang digunakan adalah lahan kering. Status lahannya milik sendiri. Kemudian tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja manusia. Sumber dayanya berasal dari keluarga. Jadi petani atau tenaga kerja tersebut akan memperoleh gaji. Kemudian ada modal yang berasal dari kredit formal atau pinjaman bank. Dan yang terakhir ada manajemen, di mana ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Saya akan membahas tentang manajemen ini secara detail. Penerapan fungsi manajemen dalam sebuah usaha bertujuan untuk meminimalkan kerugian dalam menjalankan kegiatan produksi. Usaha tani jamur tiram harus menerapkan sistem manajemen yang baik sehingga usaha tani menjadi terarah dan dapat mencapai tujuan. Yang pertama ada perencanaan, meliputi perencanaan produksi, perencanaan teknologi, perencanaan sumber daya manusia, dan perencanaan pemasaran. Perencanaan produksi sendiri meliputi perencanaan bahan baku, penjadwalan produksi, dan perencanaan tata letak produksi, kemudian menganalisis biaya.
Yang kedua, perencanaan teknologi tentang teknologi pertanian yang meliputi alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian perencanaan sumber daya manusia mengarahkan para pekerja atau petani melakukan job desk atau tugas masing-masing. Kemudian pemasaran tentang kondisi pasar dan akan dipasarkan kemana produk tersebut. Setelah perencanaan, masuk ke pengorganisasian. Pengorganisasian ini juga meliputi pengorganisasian produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Untuk pengorganisasian produksi sendiri, yaitu pengaturan proses budidaya dari pembibitan sampai pemasaran. Kemudian teknologi, pembagian input-input teknologi yang digunakan dalam proses budidaya jamur. Kemudian pengorganisasian sumber daya manusia, yaitu melatih kemampuan tenaga kerja dan melakukan pembagian kerja sesuai tugas atau bidang masing-masing. Kemudian pengorganisasian pemasaran, yaitu penempatan atau pembagian proses pemasaran untuk menjualkan hasil panen jamur. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan atau action. Ini juga sama, meliputi pelaksanaan produksi, teknologi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Untuk produksi, yaitu menyiapkan tempat atau ruangan untuk proses budidayanya. Kemudian ruangan tersebut akan disterilkan agar terhindar dari hama atau penyakit. Kemudian ruangan itu akan diisi oleh rak-rak yang ditata rapi, dan itu untuk tempat backlog. Kemudian untuk teknologi, memilih bibit yang bagus, kemudian bibit itu ditanam ke backlog, kemudian backlog disusun di rak-rak tersebut, kemudian disiram. Untuk SDM, sumber daya manusia, yaitu melaksanakan tugas yang telah dibagi sesuai bidangnya. Pemasaran bisa dilakukan dengan pedagang di pasar atau dipasarkan secara online lewat media sosial. Baik, masuk ke dalam pengawasan. Pengawasan juga meliputi pengawasan produksi, pengawasan teknologi, pengawasan sumber daya manusia, dan pengawasan pemasaran. Pengawasan produksi mengawasi kegiatan proses agar tetap sesuai rencana. Pengawasan teknologi menjaga alat-alat produksi agar tidak cepat mudah rusak. Pengawasan sumber daya manusia mengontrol tenaga kerja apakah sesuai dengan tugas yang dibagikan. Pengawasan pemasaran mengontrol kegiatan distribusi dari pengemasan produk hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang analisis biaya. Biaya usaha tani dihitung berdasarkan jumlah nilai uang yang benar-benar dikeluarkan oleh petani tersebut untuk membiayai kegiatan usaha taninya yang meliputi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Kemudian analisis biaya ini meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya total, jumlah produksi, harga jual, total penerimaan, dan keuntungan. Untuk biaya variabel atau TVC ada banyak jenisnya, yaitu mulai dari bibit, sebuger gaji, dedak, plastik backlog, karet, alkohol, koran, gas, kapur, masker, tenaga kerja. Jumlah satuannya bisa per kilo, per botol, atau per liter. Untuk total biaya variabel sendiri yaitu sekitar Rp14.057.625.000. Kemudian masuk ke biaya tetap atau TFC. Biaya tetap itu sendiri adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya proses produksi. Berbagai alat-alat yang biasa digunakan dalam usaha tani dapat merupakan modal tetap, di mana penggunaannya dihitung sebagai biaya tetap. Untuk biaya tetap budidaya jamur tiram di Desa Wadung Asih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo adalah 1. Biaya sewa 1 juta, harga beli traktor mini 5 juta, nilai ekonomis 5 tahun, nilai sisa 1 juta. Untuk PBB Rp25.687, penyusutan alat dan bangunan Rp2.146.666, dan bunga modal Rp50.881. Untuk biaya total atau TC, penyusutan
P sama dengan B dikurangi S dibagi N sama dengan 5 juta dikurangi 1 juta dibagi 5 menjadi 800.000. Untuk 800 itu ditambah ke penyusutan alat dan bahan. Berarti 800 ditambah 2.146.666 rupiah menjadi 2.946.666 rupiah. Jadi biaya total atau TC-nya, TC sama dengan TFC ditambah TVC sama dengan 5.172.900 ditambah 14.057.625 sama dengan 19.281.406 rupiah. Masuk ke jumlah produksi atau Q. Hasil produksi usaha tani jamur tiram pada seorang pengusaha jamur tiram di Desa Wadungasih, Kecamatan Biduran, Kabupaten Sidoarjo dalam satu kali proses produksi adalah 3.625 kg. Dan untuk satu tahun hasil proses produksinya sekitar 14.500 kg. Untuk nilai harga jual atau P, nilai harga jual jamur tiram di Desa Wadungasih, Kecamatan Biduran, Kabupaten Sidoarjo adalah 10.000 per kilogram. Kemudian masuk ke total penerimaan atau TR, pendapatan yang diperoleh oleh produsen dari setiap penjualan outputnya. Sehingga TR sama dengan Q kali P, berarti 3.625 kilo dikali 10.000 menjadi 36.250.000 rupiah. Untuk keuntungan adalah selisih antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Keuntungan sama dengan TR dikurangi TC, berarti 36.250.000 dikurangi 19.281.406 rupiah sama dengan 16.968.594 rupiah. Jadi pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dalam proses budidaya jamur tiram sebesar 16.968.594 rupiah. Masuk ke dalam bagian akhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha jamur tiram di Desa Wadungasih, Kecamatan Biduran, Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 19.281.406 rupiah. Dan untuk penerimaan yang diperoleh sebesar 36.250.000. Pendapatan yang diperoleh sebesar 19.968.594 rupiah. Itu dalam satu kali proses produksi. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan, perlu adanya pembinaan lebih lanjut dalam upaya modernisasi proses produksi sehingga usaha tani jamur tiram di Desa Wadungasih dapat ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk daftar pustaka dan lampiran ada di slide selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.